السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan alhamdulillah saat ini kita sedang menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Suratul Dzariyat. Dan pada beberapa pertemuan kita yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan tentang keadaan umat-umat terdahulu, yaitu keadaan Nabi Musa dengan Fir'aun, keadaan kaum Ad bersama dengan Nabi Hud, keadaan kaum Thamud dengan Nabi Saleh, dan keadaan Nabi Nuh bersama kaumnya. Dan kalau kita perhatikan secara seksama, maka kita akan menemukan pada sejarah umat terdahulu adanya kesamaan ketika mereka menyelisihi dan menentang utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mudah Allah membinasakan mereka. Meskipun secara materi, secara duniawi mereka adalah orang-orang yang telah mencapai puncak kejayaannya. Ya, kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun, ya, mereka adalah manusia-manusia yang telah Allah berikan kepada mereka segala bentuk kenikmatan dunia, sehingga bisa dikatakan bahwa mereka telah mencapai puncak dalam hal urusan dunia. Tetapi kita lihat dengan mudahnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan penyebabnya sama. Mereka menentang Allah Subhanahu wa taala, enggan mengikuti seruan daripada utusannya, sehingga dengan sikap yang demikian mereka menjadi kaum yang binasa, dan kenikmatan dunia yang mereka miliki sama sekali tidak memberikan manfaat untuk kemaslahatan akhiratnya. Dan ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan dunia, maka tujuan daripada nikmat dunia tersebut tidak lain agar kita bisa menjadikannya sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan hanya dengan cara seperti itu kita akan terhindar dari kerugian, kebinasaan dan keburukan. Ketika nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita tidak kita jadikan wasilah untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan bahwa nikmat dunia tersebut akan mencelakakan kita sebagaimana telah mencelakakan umat-umat terdahulu. Ya, ketika kita diberikan oleh Allah kesehatan, ketika kita diberikan oleh Allah kenikmatan berupa harta, maka kita selalu berupaya menjadikan kenikmatan tersebut sebagai sarana di dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un wal arda farashnaha fani'mal mahidun wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin. Was-samaa'a banainaha, dan langit yang kata Allah Subhanahu wa taala kami telah menciptakannya dan kami sempurnakan penciptaannya. Ya, dan kami jadikan langit itu sebagai atap bagi bumi. Jadi di dalam Al-Quran kita sering membaca atau sering disebutkan di dalamnya langit dan bumi, as-sama wal ard. Dan ini salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa diakses oleh siapapun untuk dijadikan sebagai objek renungan agar mengetahui tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiap hari kita bisa melihat ke atas dan melihat langit, melihat betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa Allah Maha Besar. Ya, setiap kali kita melihat dari ciptaannya sesuatu yang menakjubkan, maka kita diingatkan Allah Maha Besar. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan sempurna. Ya, dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mulk, ketika kita memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mendapati di dalamnya kekurangan. Bahkan Allah perintahkan silahkan diulang-ulang untuk melihatnya sampai mata kelelahan, itu tidak akan menemukan kekurangan di dalam setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Bi'aidin itu maknanya adalah biquwwatin wa qudratin 'azimah, dengan kekuatan ya yang sangat besar. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa aidin di sini bukan bentuk jamak dari yad. Ya. Kalau aidin di sini itu adalah lafaz yang terambil dari ada yaidu. Ya, ada yaidu itu artinya kuat, menjadi kuat, ishtadda wa qawiyah. Sehingga ini tidak ya was-samaa'a banainaha bi'aidin, ini tidak termasuk di dalam ayat-ayat yang menceritakan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena
Di ayat yang lain ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yadullahi fawqa aydihim, ya, tangan Allah di atas tangan mereka, maka kita melihat di kitab-kitab tafsir ya, dijelaskan bahwa yadullah ya, tangan Allah ya, tapi di sini aidin itu ditafsirkan dengan kekuatan karena memang berbeda maknanya, berbeda asal usul katanya. Jadi aidin di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan yad, dengan tangan, tapi ini diambil dari kata-kata ada yaidu yang artinya ishtadda wa qawiyah, ya, kuat ya, menjadi kuat. Biquwatin wa qudratin azimah wa inna lamusiun. Wa inna lamusiun, ada beberapa penafsiran yang disebutkan oleh para ulama ya, di antaranya adalah sungguhnya kami mampu untuk meluaskannya ya. Dan ini jika dibandingkan dengan bumi ya, jika dibandingkan luasnya langit dan bumi, antara langit dan bumi maka langit lebih luas. Ya, tidak ada yang bisa mengukur luasnya langit. Kalau bumi bisa diukur luasnya, ya, kalau langit tidak bisa. Ya. Dan makna yang lain dari lamusiun, ya, selain daripada meluaskannya, ya, meluaskan dari sisi langit itu sendiri, ya, makna lain daripada lamusiun itu adalah wa inna lamusiun aidan ala ibadina birrizq, dan sesungguhnya kata Syekh Sa'di rahimahullah, kami meluaskannya ya, Allah Subhanahu wa taala meluaskan langit kepada hamba-hambanya dalam arti Allah meluaskan rezeki ya, Allah meluaskan rezeki bagi hamba-hambanya ya, karena asal usul daripada rezeki itu adalah dari langit. Jadi ketika disebutkan Allah menurunkan rezeki dari langit, maka itu maknanya adalah air hujan ya, karena kehidupan ini tidak bisa dilepaskan dari air. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kami menjadikan segala sesuatu hidup dengan air. Jadi sumber kehidupan itu adalah air. Allah menurunkan air hujan selain sebagai alat untuk bersuci, juga sebagai sumber kehidupan. Jadi air hujan turun kemudian diserap oleh bumi, dari situlah tumbuh tumbuhan dan hewan juga bisa melangsungkan kehidupannya ya, dengan adanya air. Jadi Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki ya, rezeki bagi hamba-hambanya, dan rezeki Allah sangat luas. Allazi ma taraka dabbatan fi mahamihil qifar wa lujalil bihar wa aqtaril alam al-alawi was sufli illa wa awsala ilaiha minar rizq. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan dari ciptaan-ciptaannya, baik yang berada di lubang yang sangat dalam, mereka semua mendapatkan bagian rezeki, ataupun makhluk yang berada di dasar lautan, semuanya sampai kepada mereka rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini makna lain dari lamusiun. Itu Allah meluaskan rezekinya di mana rezeki itu menjangkau seluruh ciptaan-ciptaannya. Wasaqa ilaiha minal ihsan ma yughniha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seluruh ciptaannya rezeki yang mencukupi mereka untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi ketika ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mati atau wafat, maka itu menunjukkan bahwa jatah rezekinya sudah habis. Jadi rezeki ini ya mendatangi manusia
ya didapatkan oleh manusia atau kepastian seseorang mendapatkan rezeki itu sebagaimana kepastian seseorang mendapatkan kematian. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seseorang kecuali jika jatah rezekinya memang telah habis. Fa subhana man amma bijudihi jami'al makhluqat. Ya, kata Syekh Sa'di rahimahullah, maha suci Allah. Ya, jadi ketika kita memperhatikan kebesaran Allah, maka kita akan dengan khusyuk mengucapkan Allahu Akbar. Ketika kita memperhatikan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih berkualitas saat kita mengucapkan alhamdulillah, saat kita mengucapkan subhanallah. Ya, jadi ketika kita berzikir setelah melaksanakan salat, ya, mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan subhanallah, ya, maka itu adalah ucapan-ucapan yang memang bersumber dari apa yang kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika zikir-zikir tersebut terucapkan dengan penuh kekhusyuan, maka dia benar-benar akan menjadi sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan fil lisan thaqilatan fil mizan. Dia merupakan kalimat-kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan tapi sangat berat di dalam timbangan. Ya, jadi jangan kita anggap remeh ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, kita juga baca di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang hadis bitaqah, ya, yang dikenal dengan populer dengan istilah hadis bitaqah, ya, di mana seseorang melakukan dosa yang sangat banyak tetapi dia memiliki la ilaha illallah, ya, dan la ilaha illallah itulah yang memberatkan timbangan kebaikannya. Subhana man amma bijudihi jami'al makhluqat wa tabarakalladzi wasi'at rahmatuhu jami'al bariyat. Ya, jadi sungguh terus bertambah kebaikan bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjangkau kebaikannya seluruh makhluk-makhluknya, menjangkau rahmatnya seluruh ciptaan-ciptaannya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang langit, Allah menyebutkan setelahnya tentang bumi. Ya, jadi langit yang ada di atas kita itu adalah sumber kenikmatan, dan bumi yang kita tempati berpijak ini adalah sumber kenikmatan. Ya, sehingga tepat sekali jika di setiap salat kita memulai setelah membaca doa istiftah, membaca suratul Fatihah, dan yang pertama kita baca itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena sangat banyak kenikmatan yang kita dapatkan. Jadi menderitanya seseorang di bumi ini, sungguh pada dirinya tetap memiliki kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, makanya di dalam kisah tentang Abu Qilabah rahimahullah, ya, seseorang tabi'in, ya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beraneka ragam ujian, maka lisannya tetap selalu mengucapkan alhamdulillah. Ya, sampai-sampai orang-orang yang melihatnya terheran-heran dan bertanya kepadanya, ya, nikmat apa yang engkau syukuri dalam keadaan engkau tidak bisa jalan, tangan tidak bisa berfungsi, mata telah buta, penyakit menggerogoti tubuhnya, ya, nikmat apa yang engkau syukuri dengan terus mengucapkan alhamdulillah. Ya, kata dia salah satunya adalah lisanku masih bisa memuji Allah Subhanahu wa taala, masih bisa berzikir kepadanya. Jadi selama ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang bisa kita jadikan sebagai wasilah dalam suatu ketaatan, maka itulah hakikat daripada kenikmatan. Ya, jadi kalau kenikmatan
sekedar untuk dinikmati di dunia, ya maka dia akan habis dengan kita selesai menggunakannya. Ya, kita makan, dia akan keluar menjadi kotoran. Ya, tetapi ketika nikmat tersebut kita makan, kemudian kita menjadi kuat dan kita jadikan sebagai wasilah dalam ibadah, maka itulah kenikmatan yang akan kita nikmati di hari akhirat. Jadi setiap kenikmatan yang kita nikmati, dia akan hilang, dia akan menjadi fana sebagaimana fananya dunia. Tetapi dia akan menjadi abadi kalau kita jadikan sebagai wasilah di dalam kebaikan. Ya, harta yang kita miliki, ya kalau kita hanya sekedar menikmatinya untuk di dunia ini, maka dia akan hilang, tidak ada bekasnya. Tapi kalau harta yang kita miliki kita gunakan untuk bersedekah, kita gunakan untuk membangun masjid, ya kita jadikan sebagai sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan hilang. Meskipun secara fisik dia sudah tidak ada, tapi dia akan tetap ada, bahkan akan kita nikmati manfaatnya di akhirat kelak nanti. Wal arda farashnaha, dan bumi yang kami hamparkan. Ya, bumi yang kami hamparkan. Sini Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan, ja'alnaha firasyan lil khalq. Kami jadikan firasyan, hamparan. Ya, kalau dalam bahasa Arab firas ini biasa diterjemahkan dengan kasur. Ya, tempat alas yang di mana kita tidur di atasnya. Ya, artinya mudah kita memanfaatkan. Ya, mudah kita memanfaatkan bumi tersebut. Yatamakkanuna fiha min kulli ma tata'allaqu bihi ma tata'allaqu bihi masalihuhum. Ya, memungkinkan di dalam bumi ini bagi semua manusia untuk memanfaatkannya berkaitan dengan kemaslahatan mereka. Ya, kalau kita melihat ya, kecanggihan teknologi yang ada saat ini, ya, ada alat berat, itu semua tidak akan berfungsi kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada bumi ini untuk dimanfaatkan. Ya, kalau Allah tidak menjadikannya firasyan, maka bumi ini tidak bisa diambil manfaatnya. Ya, banyak planet-planet lain, tapi tidak bisa kita jadikan sebagai tempat tinggal. Ya, karena memang bumi ini saja yang Allah katakan wal arda farashnaha. Ya, kami hamparkan sehingga mudah bagi manusia untuk memanfaatkannya. Min kulli ma tata'allaqu bihi masalihuhum min masakin wa ghirasin wa zar'in. Ya. Di bumi ini ada bagian yang cocok untuk kita jadikan sebagai pemukiman, ada bagian yang cocok untuk kita jadikan sebagai kebun atau untuk menanam pepohonan. Ya, lengkap ya, semua bagian yang ada di muka bumi ini memiliki fungsi yang tujuannya untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah membebankan atau memerintahkan kepada manusia untuk menegakkan ketaatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah, ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Ankabut. Ya, Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tetapi enggan menerima amanah itu karena sangat berat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada manusia. Manusia menerima amanah tersebut, dan yang dimaksud dengan amanah sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, karena manusia yang menerima amanah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk manusia segala bentuk sarana yang akan memudahkan dalam menjalankan amanah tersebut. Ya, semua makhluk-makhluk yang bermanfaat bagi manusia Allah tundukkan untuk manusia.
dalam rangka agar manusia itu termudahkan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itulah kita melihat semua kemudahan yang ada hari ini, jangan sampai kita salah di dalam memahaminya. Semua kemudahan yang ada hari ini itu tujuannya adalah agar memudahkan kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa memang dunia ini semakin tua usianya maka semakin banyak kemudahan di dalamnya. Artinya kesenangan yang ada di dalamnya itu akan semakin bertambah, akan semakin meningkat. Ya. Kita bisa bandingkan bagaimana keadaan di tahun 80-an, 90-an, apalagi yang hidup sebelumnya, ya, 60-an ke bawah. Maka didapati dunia ini masih sangat minim, ya, fasilitasnya jika dibandingkan dengan saat ini. Semakin banyak kemudahan. Nah, disitulah sesungguhnya letak ujiannya dunia. Ada di antara manusia dengan kemudahan itu justru dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah mengira, salah mempersepsikan kenikmatan tersebut. Mengira bahwa kenikmatan itu hanya sekedar untuk dinikmati saja. Padahal sebenarnya kenikmatan itu selain dinikmati untuk melangsungkan kehidupan kita di dunia, tujuan yang paling utama sesungguhnya adalah sebagai wasilah di dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita telah menerima amanah untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas untuk itu, maka jangan sampai kita keliru di dalam menggunakan fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita. Wal arda farashnaha fani'mal mahidun. Ya, fani'ma itu adalah artinya sebaik-baik yang menghamparkan, dan ini adalah pujian dari Allah kepada dirinya. Fani'mal mahidun. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Ya, dan termasuk di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu secara berpasang-pasangan. Ya, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan secara berpasang-pasangan. Zakar wa unsa. Ya, laki-laki, perempuan, jantan dan betina. La'allakum tadhakkarun. Semoga dengan hal tersebut, dengan diciptakannya secara berpasangan itu, kita manusia, ya, kalian kita manusia tadhakkarun, ya, selalu mengingat kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi salah satu perintah yang selalu disebutkan secara berulang dalam Al-Qur'an itu adalah perintah untuk mengingat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sumber kekuatan bagi manusia dalam melaksanakan ibadah. Ya, kalau kita ingat nikmat Allah, maka itu akan menguatkan kita di dalam ibadah. Ya, sebagaimana ketika kita dalam hubungan kita dengan sesama manusia, ya, ketika kita mengingat ada orang minta tolong kepada kita dan kita ingat bahwa orang itu telah pernah menolong kita beberapa tahun yang lalu, maka itu akan memotivasi kita untuk memenuhi apa yang ia minta. Ya. Kita berbuat baik kepada orang tua ketika kita mengingat jasa-jasa kedua orang tua kita, maka itu akan mendorong kita untuk berbuat baik kepadanya. Ya, maka kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan siapapun. Bahkan semua kebaikan yang sampai kepada kita melalui fulan dan fulan itu sesungguhnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang menguatkan kita di dalam melakukan suatu ibadah. Jadi ketika misalnya ada perintah
mengeluarkan zakat, perintah berinfak, dan kadang ada rasa berat di dalam hati, maka kita ingat bahwa yang merintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Ya, demikian pula di saat kita berat di dalam melaksanakan ibadah, ya, melaksanakan salat berjamaah misalnya, maka kita ingat bahwa salat berjamaah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Insyaallah dengan kita mengingat kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka itu akan menguatkan kita di dalam melakukan setiap kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.